Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Eri Aryani, di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua adalah topik kita. Dan segmen ketiga adalah apa kata firman Tuhan untuk kita. Pada segmen cerita kita, kami akan hadirkan seorang hamba Tuhan yang mengemban tugas dan panggilan Tuhan untuk mempersembahkan hidupnya di ladang Tuhan. Untuk menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus demi menjangkau jiwa-jiwa. Segmen ini diharapkan dapat membantu para hamba Tuhan yang membutuhkan perhatian kasih dari kita semua sebagai anak Tuhan untuk mendukung visi misi mereka serta kebutuhan yang dibutuhkan, dan khususnya hamba Tuhan juga yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Dan untuk saat ini sudah bersama dengan kita via Zoom meeting Bapak Pendeta Bobby Richard Suatan dari Gereja Gerakan Pentakosta GGP Betani Kampung Pepas Asa, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Shalom Bapak Pendeta Bobby. Shalom, shalom Bu Eni. Apa kabar Pak? Luar biasa baik ini Bu, sehat-sehat ini. Puji nama Tuhan. Yang penting kita sehat ya Pak, di dalam perlindungan Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Bobby. Baik amen. Pak, kita kali ini kita akan mendengarkan tentang pelayanan dari Bapak Pendeta Bobby dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan beliau sampai saat ini. Dan kita akan mulai untuk berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Bobby. Pak Pendeta Bobby, bisa ceritakan Pak sedikit kesaksian bagaimana awalnya Tuhan memanggil Pak Pendeta Bobby untuk melayaninya. Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih Bu Aryani. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan begitu baik ya di dalam kehidupan saya, memanggil saya untuk ada di ladang pekerjaan Tuhan. Ya. Awalnya saya berangkat dari orang yang jauh dari Tuhan. Ya, pertobatan saya sebenarnya pertobatan di balik jeruji besi. Saya sangat bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan berikan saya kemampuan melewati hari-hari hidup di dalam pelayanan. Saya dulu pernah dibacok orang, hampir putus 4 jari ini, ya. Namun Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa sembuhkan, dan dari situ saya berkomitmen bernasar Tuhan izinkan saya melayani Tuhan. Dan tahun 2000 saya bertobat, percaya Yesus, dan tahun 2003 saya tahun 2000 sampai tahun 2003 saya dibentuk di salah satu sekolah teologi Pentakosta. Tahun 2003 itu saya langsung terjun di pelayanan yang ada di Kalimantan. Puji nama Tuhan, luar biasa pengalaman kesaksian hidup Bapak Pendeta Bobby ya Pak ya. Iya, ternyata jeruji besi itu justru menjadi gerbang pertobatan buat Pak Pendeta ya. Amin, amin. Luar biasa. Iya, baik Pak Pendeta, kalau boleh tahu kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat dalam pelayanan Pak Pendeta? Puji Tuhan, yang menjadi berat dalam pelayanan khususnya yang kami ada di Kalimantan Timur ini memang di kampung ini atau di daerah kami ini masih kental dengan adat istiadat yang membuat kami kadang nggak bisa berbuat sesuatu yang lebih untuk melayani masyarakat karena dihambat oleh adat istiadat itu yang menjadi pergumulan yang berat bagi kami, dan kami tetap terus doakan supaya adat istiadat itu semakin terus dipulihkan dan mereka orang-orang di sini mengenal Tuhan. Amin. Betul.
Adat istiadat yang kuat itu harus diterobos Iya, ya Pak dengan iya, kebenaran iya, firman Tuhan. Mungkin iya, memang satu tradisi yang tidak bisa dihilangkan, tapi lewat iya, lewat tradisi itulah firman Tuhan bisa disamakan, iya, disampaikan. amin, amin. Ya, Iya, iya, ya, biar Tuhan memberikan hikmat untuk Bapak Pendeta Bobby bisa amin. Makasih apa Bu. ya berkontekstualisasi di sana dengan firman Tuhan Amin, yang kekal ya Pak ya. amin. Oke Pak, kita mau tanya lagi nih Pak. Ada nggak Pak Pendeta punya pengalaman pelayanan yang dalam penggembalaan yang sangat mengesankan bersama dengan Tuhan? Oh, puji Tuhan, saya baru mengalami satu proses yang begitu luar biasa karena waktu COVID lagi gempar-gempar, saya juga terkena itu, namun saya tidak melapor ke dinas kesehatan, ke rumah sakit, saya hanya di rumah saja. Istri dan anak saya hilang penciuman, namun kami cuma tetap terus bersyukur setiap hari Bu. Kami tetap terus berdoa dan puji Tuhan meskipun rasa di dalam paru-paru ada rasa ada yang lain, tetapi kami tetap terus bersyukur dan sampai detik ini kami merasakan kekuatan yang begitu luar biasa Bu. Itu Puji pengalaman yang Tuhan. luar biasa Bu dengan Tuhan. Oh lah, Iya. berarti Pak Pendeta Bobby ini terpapar ya COVID-19 pada saat itu ya Pak ya. Iya, kalau dengar-dengar cerita orang, tapi kami tidak melapor. Saya hilang Oh, penciuman, dada sakit, menggigil, anak, oh, istri, kami di dalam rumah. Namun oh. ya, meskipun kami tidak melapor, tapi Tuhan selalu berikan kami kemampuan. Itu pengalaman yang begitu luar biasa. Wah, Tuhan kita itu penyembuh ya Pak. Perlindungan Ya, Tuhan amin, amin, nyata, mukjizat Tuhan nyata di dalam hidup hambanya yang melayani Tuhan. Puji amin, Bu. nama Tuhan bisa melewati gelombang hidup terpapar itu bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru ya Pak. Amin, amin, Puji amin. Tuhan. Nah, Pak Pendeta Bobby, saya mau tanya, sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala seperti Bapak ya, pada umumnya kan Ya, hidup dari pelayanan, dari hasil pelayanan. Nah, di ya, pandemi COVID-19 ini pasti mengakibatkan banyak hamba Tuhan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah ya. tangga, kebutuhan sehari-hari mungkin. Nah, bagaimana Bapak Pendeta Bobby itu mencukupi kebutuhan rumah tangga Bapak selama adanya pandemi ini, Pak? Oh puji Tuhan, kalau masalah kebutuhan ya memang itu jadi pergumulan kami di masa pandemi ini Bu. Waduh sangat bergumul sekali, namun puji Tuhan biar sedikit-sedikit kami ada pekerjaan, misalnya membantu tukang, ya pasang fondasi, meskipun ya di tengah-tengah pandemi kami tetap menjaga prokes, namun tetap melaksanakan aktivitas kerja sedikit-sedikit, itulah yang mencukupi kami dalam kebutuhan di masa ini. Puji Tuhan ya Pak ya. Ya, Tuhan itu penyedia, Tuhan itu provider kita ya. amin, amin, Pasti amin, dia memenuhi kebutuhan hambanya yang melayaninya, pasti amin, dengan kekuatan, kekayaan, kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Pak, puji nama Tuhan. Nah, amin. selain pergumulan di hari-hari pandemi COVID-19 ini, kira-kira ada nggak Pak pergumulan yang lain selain daripada pandemi COVID-19 ini di dalam pelayanan Bapak dan juga tim pelayanan Bapak? Ya, kami bergumul di sini masalah masyarakat di sini bergumul juga untuk pembangunan gereja yang masih sementara kami proses membangun, dan juga pastori supaya semakin layak. Kadang ada bocor-bocor, itu jadi pergumulan. Kalau hujan ya jadi pergumulan tersendiri bagi kami dalam pelayanan. Puji Tuhan, ini Gereja Gerakan Pentakosta Betania Kampung Pepas Asa. Kami sementara dalam pembangunan gereja.
Baik, Pak Pendeta Bobby. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan ya, Pak. Tuhan pasti menggerakkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk mendukung pelayanan Bapak. Ya, mungkin kebutuhan untuk pembangunan gereja dan kebutuhan yang lain-lain ya, Pak ya. Puji nama Tuhan. Percaya saja, Pak. Terus kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak ke depan dalam pelayanan Pak Pendeta Bobby? Harapannya ya semua masyarakat di sini bertobat, percaya Yesus dan setia dengan Tuhan, menerima Tuhan. Akhirnya harapan kita tahun-tahun ke depan kita bisa jadi berkat kepada semua masyarakat yang ada di sini karena masih terlalu banyak yang jauh dari Tuhan. Itu yang menjadi harapan kami keluarga dalam pelayanan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan ya Pak di dalam pelayanan Pak Pendeta Bobby. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, menyediakan segala kebutuhan Bapak dan banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan di mana tempat Bapak boleh melayani. Baik Pak Pendeta Bobby. Terima kasih Bapak Pendeta Bobby yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan menyertai pelayanan Bapak dan juga keluarga. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Bobby. Bagi rekan-rekan sekiranya rindu membantu pelayanan beliau, saudara bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setiap pemberian yang Bapak Ibu berikan sangat berarti bagi pelayanan hambanya. Dan uluran tangan kasih dari Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan membalasnya dengan kelimpahan. Haleluya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen topik kita untuk berbincang-bincang dengan anak-anak muda dengan topik-topik Kristen kekinian. Saudara, terima kasih saudara sudah menyaksikan segmen cerita kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Di tahun yang baru ini kita percaya bahwa semangat yang baru, kasih Tuhan tetap baru dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, rekan-rekan yang terkasih, kita tadi sudah menyaksikan segmen yang pertama, bagaimana seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa melayani Tuhan, kesaksiannya, kita sudah mendengarkan setiap visi dan misinya, perjuangannya di dalam meladang Tuhan, dalam melayani Tuhan. Nah, bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di program kami. Puji nama Tuhan, pada segmen yang kedua ini, segmen topik kita. Pada malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kita hambanya yang luar biasa, Pastor Elisa Daniel dari Gereja GPDI House of Miracle. Shalom, Pastor Elisa. Ya, shalom, selamat malam buat sahabat-sahabat sekalian. Shalom, Bu Lydia. Puji Tuhan. Apa kabarnya, Pastor Elisa? Puji Tuhan, kabar baik. Senang sekali bisa ada lagi bersama dengan teman-teman hari ini. Di tahun yang baru semangatnya berasa sekali. Amin. Haleluya. Sudah tidak asing lagi ya dengan muka yang bersuka cita, dengan semangatnya yang berapi-api. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini juga telah bergabung bersama dengan kita anak muda yang hebat yang mau belajar tentang firman Tuhan. Mereka adalah Yanuar dan Lois. Halo, shalom Yanuar. Halo, shalom semuanya. Puji Tuhan, apa kabarnya Yanuar? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, luar biasa. Dan saya juga sambut, yaitu Lois Bunga Lestari. Shalom Lois. Shalom semuanya.
Puji Tuhan, dengan muka yang bergembira, dengan sukacita yang dari Tuhan. Nah, pada saat ini supaya kita lebih kenal lagi ya, boleh nih diperkenalkan namanya, dari gereja mana, dan mungkin kesehariannya apa, kesibukannya apa. Silakan, Yanuar. Baik, perkenalkan nama saya Yanuar Kelombanua. Saya berasal dari Gereja Sungai Yordan Raja Wali, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Keseharian saya masih mahasiswa, saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Pendidikan Bangsa. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, semangat yang baru. Silakan Lois. Shalom. Ya, saya Lois Bunga. Kesehariannya sebagai karyawan di satu perusahaan alat kesehatan sebagai produk spesialis. Puji Tuhan, luar biasa. Maju terus di dalam Tuhan ya. Walaupun masih muda, tetapi dengan kegiatan yang begitu banyak, tapi kita semua melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini, segmen saat ini kita akan membicarakan topik kita. Dan topik kali ini adalah peluang. Nah, kita tahu bersama bahwa di saat sekarang ini banyak orang, terlebih khusus anak-anak muda yang digiring pada suatu aktivitas kewirausahaan. Nah, hal ini didasarkan oleh platform online shop di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti OLX, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Instagram yang menjadi tempat bagi orang untuk memasarkan sebuah jasa maupun produk mereka secara nasional. Nah, hal ini dapat terlihat baik di masyarakat kota maupun di pedesaan. Nah, kita juga tahu bahwa ini menjadi suatu daya tarik yang kuat untuk mendorong orang-orang menjalankan sebuah bisnis ya. Nah, bahkan orang yang tidak memiliki kemampuan berjualan pun dia bisa memasarkan produk kepada orang lain dengan cara misalnya menjadi reseller ya, tanpa mengeluarkan modal. Nah, misalnya produk fast food yang kita tahu gini ya, sudah banyak yang digemari oleh masyarakat. Nah, mereka tidak perlu harus keluar rumah atau keluar kantor untuk membeli makanan, tetapi hanya melalui platform seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food ya. Nah, seseorang cukup misalnya menggunakan handphone mereka untuk melakukan order dan beberapa menit kemudian makanannya tiba. Nah, itu begitu mudah sekali ya. Nah, anak-anak muda zaman sekarang ini sangat pintar ya, malah semakin pintar. Mereka bisa menghitung atau bahkan merumuskan sebuah keuntungan serta metode yang digunakan untuk menarik minat pembeli ya. Nah, keuntungan yang besar adalah alasan seseorang ingin menjalankan sebuah bisnis. Kalau kita tahu bahwa online shop misalnya adalah tempat di mana setiap orang bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus memiliki real shop misalnya. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih untuk menyewa toko atau gudang untuk menaruh barang-barang mereka. Karena rumah pun bisa dijadikan untuk tempat penyimpanan barang-barang yang mereka akan jual. Nah, semakin banyak seseorang memasarkan produk-produknya di platform online shop, nah kita tahu bahwa semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi seseorang yang sudah merasakan begitu nikmatnya berbisnis pasti akan terus mengembangkan bisnisnya agar mendapatkan keuntungan yang tak terhingga. Nah, ini adalah peluang-peluang yang bisa dilihat di depan mata. Anak-anak Tuhan bisa melihat peluang-peluang yang begitu banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah bagaimana respon atau sikap anak Tuhan ketika melihat peluang-peluang yang ada. Nah, puji nama Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Yanuar dan Lois untuk bertanya-tanya kepada Pastor Elisa. Boleh nih disapa Kak Elisa ya, supaya lebih akrab mau bertanya-tanya. Silakan Yanuar. Baik, Shalom Pastor Elisa. Baik, mendengar tadi ada begitu banyak peluang yang sudah dipaparkan oleh Kak Lydia. Nah, dari hal itu saya ada bertanya kepada Pastor nih. Nah, kita sebagai orang percaya nih kan, yang sudah memiliki pekerjaan di sebuah instansi tertentu, namun karena melihat
adanya peluang yang ditawarkan oleh platform-platform di atas tersebut tadi yang sudah dikatakan oleh Kalikia, bisakah kita sebagai orang percaya mengikuti peluang yang ada? Apakah kita jadikan sebagai jalan untuk menambah atau mencari berkat yang lebih gitu loh? Apakah itu berkenan atau tidak, Pastor? Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat pertanyaannya. Semoga bisa mendengar suara saya dengan baik. Ya, bisa ya mendengar suara saya dengan baik ya. Tadi pertanyaannya, apakah sebagai orang percaya bisa mengikuti cara-cara seperti yang sedang ngetren ataupun yang sedang trending hari ini gitu ya kan, lewat online shop. Ya, memang siap atau tidak siap hari ini terjadi sebuah pergeseran, sebuah peradaban. Ya, sekarang orang bergerak di dalam dunia global dengan pengembangan teknologi. Ya, salah satunya adalah online ini. Ini adalah salah satu pengembangan teknologi di mana hari-hari ini tanpa kita sadari kita sedang digiring dengan konsep ya digitalisasi. Semuanya serba melalui digital online ini ya. Jadi memang yang pertama keuntungannya adalah ini seperti yang tadi disampaikan, tidak memerlukan sebuah gedung yang besar gitu ya kan, tidak membutuhkan, bahkan terjadi yang namanya meminimalis anggaran atau biaya modal awal gitu ya. Ini sah-sah saja selama ada koridor-koridor. Contohnya setiap negara itu memberikan sebuah aturan perpajakan. Nah, terkadang akhirnya dengan online akhirnya kita coba untuk kucing-kucingan pajak. Itu pun salah sebenarnya kan gitu kan. Itu pun salah. Tidak diperkenankan gitu ya kan. Menghindari pajak akhirnya pakai online gitu. Sebenarnya ada aturan-aturannya gitu ya. Selama kita ngikutin koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita nggak melanggar aturan. Dan ini adalah bentuk sebuah kreativitas. Karena apapun alasannya, generasi muda di bangsa kita Indonesia, kita sedang mempersiapkan satu generasi yang memasuki yang namanya bonus demografi. Ya, sejak tahun 2012 kita akan mempersiapkan diri memasuki bonus demografi. Artinya ledakan populasi anak-anak muda terbesar di dunia. Dan setiap negara hanya memiliki kesempatan hanya satu kali. Gitu ya, hanya satu kali. Nah, puncak dari bonus demografi di Indonesia itu nanti akan terjadi di tahun 2035 gitu ya. Dan pada tahun 2035 ini di mana anak-anak muda kita akan mendominasi dari pasar dunia global secara global gitu ya. Akan terjadi sebuah persaingan ekonomi yang sangat luar biasa. Sehingga kalau ngelihat hari ini bagian dari mana Tuhan sedang singkapkan sebenarnya. Tuhan sedang singkapkan mempersiapkan satu generasi di bangsa ini. Kenapa? Kalau Indonesia menangkap bonus demografi ini dan mempersiapkan generasi muda dengan smarting gitu ya, bukan cuma smarting, tetapi dia memiliki karakter juga gitu ya. Ada orang memiliki kepintaran tetapi tidak terbangun karakternya, apalagi spiritualnya. Yang akhirnya jadi sedikit aneh gitu ya, tanda petik gitu ya kan. Akhirnya kebablasan gitu, yang dikejar adalah kepuasan diri. Akhirnya segala cara dihalalkan. Itu yang salah gitu, itu yang salah. Akhirnya online shopnya akhirnya disalahgunakan. Ya ada yang penipuan-penipuan ya kan, tidak sedikit dengan akhir online shop itu akhirnya terjadi penipuan. Kenapa? Segala cara digunakan. Kenapa? Tidak terbangun spiritual yang baik, tidak terbangun karakter yang baik. Walaupun nanti ketika kita akan berhadapan dengan bonus demografi dan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Artinya masuk 10 besar negara terkuat. 10 besar negara terkuat ekonominya. Kenapa? Satu, alasannya adalah bonus demografi. Dan kita jumlah populasi akan menjadi besar sekali gitu ya, populasi kita. Dan akan didominasi oleh anak-anak muda di bawah usia 30 tahun. Gitu. Anak-anak muda di bawah 30 tahun. Dan ini peluang yang sangat besar untuk bangsa kita. Itu sebabnya ketika saya diajak untuk berbicara tentang hal ini, antusias sekali. Karena saya sedang melihat bagaimana anak-anak muda melihat peluang yang orang lain tidak lihat. Gitu ya kan. Melihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Jadi ini yang penting sekali. Tetapi ingat, hanya mereka, Alkitab katakan, hanya mereka yang melekat kepada Tuhan akan menghasilkan kreativitas yang baik. Dan mereka akan menemukan strategi yang baik juga. Gitu ya. Ada kreativitas yang baik, tetapi strateginya salah. Atau sebaliknya.
Dan lebih parahnya yang tadi saya bilang, tidak terbangun spiritualnya, kerohaniannya. Akhirnya segala cara berlomba-lomba untuk memuaskan. Yang penting gue sukses. Padahal kesuksesan sesungguhnya bukan berapa saldo yang Anda miliki, bukan berapa omset yang Anda dapati. Tapi seberapa Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu pentingnya generasi muda. Kira-kira seperti itu. Bukan soal salah benarnya, tetapi caranya untuk mendapatkannya. Kalau soal bersaingnya, saat ini adalah peluang di mana Tuhan sedang bekerja membukakan gitu ya, kan tabir rahasia tentang kreativitas. Karena salah satu gelar daripada Roh Allah atau Roh Kudus adalah kreator. Jadi mereka yang dipenuhkan Roh Kudus, mereka yang dekat dengan Tuhan akan memiliki kreativitas yang luar biasa, excellent gitu, dan dia melakukan hal-hal yang besar. Banyak kesaksiannya gitu ya, peluang-peluang yang bisa kita raih gitu ya. Karena ada tiga filosof yang sering kali kita dengar gitu ya. Orang bodoh itu tidak memanfaatkan peluang atau kesempatan. Orang pintar menciptakan peluang atau kesempatan. Tetapi terkadang orang pintar kehabisan energi ketika dia sudah tercipta peluang, akhirnya dia tidak bisa mempergunakan peluang. Tetapi orang bijak, dikatakan orang bijak adalah orang yang memanfaatkan setiap peluang, mempergunakan setiap kesempatan. Dan akhirnya dia maksimal. Dan orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Halo Pastor Eliza. Makasih, tadi kayaknya sharingnya bagus banget. Aku juga mau nanya nih mengenai peluang. Kalau tadi udah dibahas, kita perlu nggak sih ikutin ngambil kesempatan, kita perlu nggak sih ambil tindakan kita dalam setiap masa-masa sekarang ya, apalagi tadi dibilang bonus demografi. Wow, pembahasannya udah bukan secara teologi juga, tapi secara logika ekonomi ya. Nah, kalau misalkan kita bilang orang itu mau mengambil keputusan, Pastor, kalau misalkan kita tahu ya setiap orang tuh pasti Tuhan kasih talenta masing-masing. Misalkan pastor dalam pastori, dalam pendidikan agama, saya dengan basic science, lalu Ibu Lydia mungkin dengan basic yang lain dan talenta yang lain. Tapi kalau misalkan pastor, kita kan kadang pasti udah Tuhan kasih tahu ya, talenta kamu tuh di sini gitu. Secara tidak langsung lah dalam kehidupan kita. Tapi gimana pandangan pastor ketika kita udah tahu talenta kita apa, tapi karena sekarang nih, masa-masa sekarang itu kan ada trennya, Pastor. Setiap peluang tuh ada trennya ya. Jadi apakah lagi bisnis sepeda, apakah lagi bisnis alat kesehatan, apakah bisnis makanan, atau apapun deh. Kadang kan memang ada peak-nya ya setiap peluang itu, apalagi di dalam berusaha ya. Menurut Pastor gimana tuh pandangan setiap kita yang punya talenta masing-masing, tapi kita pengen ngambil peluang yang berbeda dengan talenta kita, karena kita pengen ikut hype-nya yang sedang tren yang sedang berlangsung kayak gitu. Ya, memang setiap orang ada talenta yang Tuhan berikan, ya kan? Ada satu talenta, ada dua talenta, gitu ya kan? Ada 5 talenta. Tapi yang pasti setiap orang memiliki talenta. Yang masalahnya adalah setiap talenta itu digunakan atau tidak. Itu pertama itu. Masalahnya di situ. Gitu ya. Lebih baik biar satu talenta tapi kita maksimalkan untuk kita fungsikan. Daripada banyak talenta akhirnya tidak kita maksimalkan. Pertanggungjawabannya jauh lebih besar, gitu ya kan. Nah, jadi setiap orang punya talenta. Nah, biasanya setiap talenta itu menjadi benih awal. Dari benih awal itu akhirnya menghasilkan sebuah pertumbuhan. Nah, biasanya dari sebuah pertumbuhan itu kan pohon itu bisa ke kanan, ke kiri, mengembang ke kanan. Tetapi basically-nya adalah benihnya itu dulu. Benih talenta yang Tuhan percayakan apa dulu. Contoh gitu ya kan. Contoh sekarang. Banyak kita dari teologi, orang-orang teologi hamba Tuhan. Gitu kan. Wah, biasanya kita hanya bicara tentang Tuhan. Gitu ya kan. Tetapi sekarang justru lagi berkembang. Kenapa? Jadi konselor. Gitu ya kan. Yang kita tadinya awalnya mungkin nggak punya basically psikolog.
Tapi akhirnya karena kesehariannya berhadapan dengan sekian banyak orang gitu ya kan. Kesehariannya kita bisa ketemu mendoakan orang, ketemu dengan berbagai macam permasalahan. Akhirnya mau tidak mau, sadar tidak sadar kita sedang didorong. Iya ternyata kita bisa jadi seorang konselor gitu loh kan. Tidak hanya mendoakan. Bahkan terkadang orang konsultasi. Bahkan ketika kita konsultasi, nggak hanya, ya maaf, dia tidak hanya bicara tentang ketuhanan. Terkadang akhirnya dia tanya, Pak, peluang bisnisnya gimana? Aduh, saya sebagai hamba Tuhan, ada anak, Pak, jodoh saya di mana? Saya ini kan bukan seorang biro jodoh, gitu kan, gitu. Ditanya aja gitu. Lantas ditanya lagi, Pak, bisnisnya apa ya, Pak? Ya, peluangnya seperti apa? Nah, kenapa? Sadar tidak sadar, Tuhan lipat gandakan. Kita dituntun oleh Tuhan dibawa kepada hal-hal yang baru. Kita bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan singkapkan lagi lihat firman Tuhan. Tuhan bawa. Akhirnya bergulir gitu ya kan. Bergulir mulai mengembangkan. Dan tidak sedikit gitu ya. Tidak sedikit banyak background orang-orang yang basically dari teolog. Akhirnya dia mengembangkan. Contoh mereka mengembangkan akhirnya jadi motivator. Yang akhirnya mereka menjadi role model untuk menguatkan para bisnismen gitu ya kan, para pengusaha-pengusaha baru. Padahal basically dia seorang teolog gitu loh. Nah ini banyak terjadi gitu loh ya. Sebaliknya ada akhirnya contoh kamu dari kesehatan. Tidak hanya bicara tentang sebuah kesehatan. Terkadang Tuhan bawa kita akhirnya terapi secara spiritual. Bukan hanya akhirnya menjual produknya. Ini kan peluang-peluang yang sedang Tuhan bawa ke kita gitu loh sebenarnya. Tetapi poinnya adalah apa yang Tuhan percayakan itu harus dipertanggungjawabkan talenta. Saya mau bilang tidak salah ketika kita mencoba dengan hal-hal yang baru. Tidak salah. Selama kita menghargai setiap talenta yang Tuhan percayakan. Contoh, tidak sedikit begini. Dari tadinya penyanyi rohani di gereja WL gitu ya. Dia WL gitu kan. Akhirnya dia mengembangkan talentanya dia. Menjadi akhirnya penyanyi skala nasional gitu kan. Kan banyak kesaksiannya akhirnya dia menjadi penyanyi dunia gitu kan. Ada banyak kesaksian-kesaksiannya gitu kan. Contoh aja lah artis yang terkenal dulu, berapa banyak artis ya kan. Penyanyi gereja akhirnya dia menjadi penyanyi superstar dunia gitu kan. Saya nggak sebutkan namanya lah gitu. Banyak sekali basically dari itu. Walaupun banyak juga akhirnya kehilangan akar keyakinan imannya. Nggak sedikit akhirnya meninggalkan Tuhan, kesibukan. Itu sebabnya setiap talenta yang dikembangkan, Tuhan bilang harus dipertanggungjawabkan. Bukan soal boleh atau tidaknya, tapi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Karena talenta itu datangnya dari Tuhan. Gitu. Nah, talenta itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan soal boleh atau tidak saya mengembangkan. Seharusnya kita mengembangkan gitu loh. Ya jadi seperti kali dia seorang teolog, dia bisa ngajar sekolah, tapi nggak cuma guru agama, dia bisa ngajar yang lain, dia bisa ngajar mungkin kesenian, dia bisa mengajar dan dia bisa mengajar juga tentang menjadi guru BK, karakter karena dia mengerti tentang belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana membangun karakter anak gitu kan. Jadi kita bisa kembangkan, tapi selama talenta itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan jangan pernah lari dari akarnya gitu. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Tuhan taruh kita ada di situ. Anda boleh mengembangkan dengan berbagai macam cara. Tapi dia tidak pernah tercabut dari tempatnya. Itu yang penting. Oke, baik Pastor. Kayaknya semakin ke sini pembahasan sharing kita pada malam hari ini semakin seru ya. Nah, dari sharing tadi Pastor saya ada kutip satu yaitu mengembangkan, mencoba hal-hal yang baru ya. Nah, ini di sini saya ada bertanya nih. Nah, kan biasanya nih ya kita yang baru memulai ini, baik itu peluang yang kita miliki kalau kita baru mencobanya, seringkali kita kayak merasa itu apa yang saya lakukan ini kayaknya nggak bakalan berhasil gitu loh. Dikarenakan mungkin udah banyak yang saingan gitu ya, udah banyak juga yang melakukan hal yang sama. Nah kita seringkali, mungkin saya ini nggak bakalan berhasil nantinya. Nah itu terkadang buat apa yang kita lakukan itu
jadi mundur kembali gitu loh. Nah, kira-kira kalau menurut Pastor sendiri bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut? Oke, yang pertama adalah kalau kita nggak yakin untuk kita melakukan hal yang baru, jangan pernah coba untuk melakukan hal itu. Alkitab nggak pernah salah bilang ini, segala sesuatu yang tidak berdasarkan dengan iman adalah dosa. Dan sifat daripada dosa akan selalu membawa kepada kebinasan dan kegagalan. Itu pastinya. Jadi kalau tidak berani untuk memulai hal-hal yang baru, jangan pernah coba. Jangan pernah coba ya. Jangan pernah coba. Tetapi di sisi lain, Tuhan mengajar kita selalu. Dia mengajar kita kepada hal-hal yang baru. Gitu. Selalu. Ya Tuhan kita yang kita sembah itu progres. Ya, di mana Allah selalu menuntut kita kepada sebuah progresif. Jadi kita harus ada peningkatan. Gitu, kita akan lihat hal-hal yang baru di dalam hidup kita, gitu ya. Dan itu cara Tuhan untuk membawa kita supaya apa? Supaya kita punya pengalaman-pengalaman rohani. Kita punya pengalaman-pengalaman rohani yang baru juga, gitu loh. Itu yang Tuhan bawa. Contoh, salah satu di dalam Alkitab ya, kisah tentang, kita tahu tentang bagaimana ketika Tuhan memanggil seorang yang bernama Petrus. Gitu kan. Petrus seorang nelayan gitu ya kan. Dia nggak lulusan seorang teolog gitu kan. Basically-nya kan begitu. Dia nggak seorang teolog. Yang dia tahu cuma ayam, ikan gitu ya kan. Walaupun akhirnya ditobatkan oleh ayam begitu. Dan jadi ada sebuah pengalaman buta, dia nggak ngerti. Dia nggak bicara tentang gimana ke depannya gitu ya. Hari-harinya dia hanya ngelihat danau Galilea. Hari-harinya dia ngelihat perahu. Hari-harinya dia ngelihat ikan. Itu aja. Nggak jauh. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Nggak pernah terbayang oleh Petrus penjala manusia maksudnya apa Tuhan? Nggak langsung dia melakukan penjangkauan jiwa-jiwa. Nggak langsung. Dia ngikut Tuhan 3,5 tahun bersama-sama. Dalam pengiringannya dia tuh gagal-gagal. Gagal jatuh bangun. Ada berhasil, ada gagal. Ada jatuh, ada berhasil. Satu sisi Tuhan pernah katakan, engkau luar biasa. Ketika Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-murid, menurut kalian ini siapa aku? Hanya Petrus yang berkata, engkau Mesias. Wah, keren. Dia dapat apresiasi. Tetapi di sisi lain, Tuhan pernah tegur kepada Petrus. Hai iblis, mundur ke belakang. Engkau hanya berpikir tentang hal. Padahal, hari itu, Petrus sedang menunjukkan sebagai persahabatan. Dikatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, akan diserahkan, akan dibunuh. Petrus bilang, oh enggak. Selama ada saya, jangan coba-coba. Ini manusiawinya bagus gitu kan. Tapi Tuhan bilang, engkau hanya berpikir tentang hal-hal daging. Hai iblis, mundur ke belakang. Di sisi lain Tuhan memberikan promosi kepada dia. Di sisi lain Tuhan pernah tegur dia. Bahkan ketika dia berjalan, satu-satunya orang yang pernah berjalan di atas danau Galilea, selain daripada Yesus, Petrus. Tetapi di sisi lain, Yesus pernah tegur juga, hai engkau yang tidak percaya. Gitu ya. Dia memulai dengan sebuah keyakinan, tetapi dalam sebuah perjalanan yang tadi dipertanyakannya, Guru, aku binasa, tenggelam. Padahal dia memulainya, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan. Dan dia berjalan. Tapi apa yang terjadi? Sesaat dia melihat kanan kiri. Nah, sama kayak tadi pertanyaannya Januari. Bilang, kira-kira ini produk gue laku nggak nih? Kalau saja kita nggak yakin dengan apa yang kita kerjakan, jangan memulai. Jangan memulai. Tapi itu sebabnya untuk memulai segala sesuatu, yang pertama, harus doa. Minta tuntunan Tuhan, gitu. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau, gitu loh. Apa sih yang Tuhan mau? Terlalu banyak kesaksian. Ketika kita berdoa, baru Tuhan tanya. Terkadang kita tuh nggak ngerti juga, sama kayak bangsa Israel, nggak ngerti juga mau dibawa keluar dari tanah Mesir itu nggak ngerti juga. Mereka nggak pernah tahu. Bayangkan, mereka sudah 430 tahun tinggal di Mesir. Mereka tuh nggak pernah punya gambaran seperti apa tanah perjanjian, nggak pernah punya gambaran. Tetapi sebelum itu, Yusuf ngerti Mesir seperti apa, Yerusalem seperti apa. Yakub ngerti. Tetapi setelah daripada Yusuf meninggal, bangsa Israel selama 430 tahun di tanah Goshen, itu nggak pernah punya gambaran. Nggak ngerti. Tapi waktu mereka dalam ketidakmengertian, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Musa untuk menuntun mereka. Ayo, ikutin. Dan Musa juga bilang, gua juga sebenarnya nggak tahu tanah perjanjian itu ada di mana, gitu kan. Musa juga sebenarnya nggak tahu. Makanya Musa pernah ngomong sama Tuhan, bilang gini, kalau bukan Tuhan yang nyuruh, kalau Tuhan yang nggak memimpin, jangan suruh kami untuk berangkat. Sekalipun Tuhan bilang gini, aku akan kirim malaikat. Dan Musa bilang, nggak deh,
Sekalipun malaikat jangan suruh deh. Gitu kan. Hanya Tuhan yang mampu. Yang akan menuntun bangsa Israel. Musa tahu persis. Sama. Jangan pernah mencoba sesuatu kalau bukan tuntunan Tuhan. Coba bayangkan. Siapa yang pernah menyangka hari ini masker yang nilainya sangat rendah pernah sampai di angka 450.000 satunya. Siapa pernah bayangkan, pikirkan gitu. Yang tadinya 1.000 perak gitu, tiba-tiba lompatannya jadi 450.000. Siapa pernah menyangka? Gitu kan. Sekarang lagi tren masker kan gitu. Semua harus pakai masker gitu kan. Kan nggak pernah masuk akal gitu loh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Siapa yang pernah hebohnya kayu putih, hebohnya obat cacing. Oh ya kan. Yang nggak masuk logika gitu ya kan. Lantas apa lagi ya? Jahe merah. Gitu kan. Sampai diserbu habis di supermarket gitu ya kan. Yang kadang-kadang oh ya gitu. Ya akhirnya tapi sifatnya sesuatu yang bukan dari Tuhan. Selalu sifat yang bukan dari Tuhan akan selalu mengalami namanya penurunan. Selalu. Tetapi sifat yang datangnya dari Tuhan akan selalu membawa kepada peningkatan. Selalu. Sesuatu yang datangnya dari Tuhan akan selalu membawa peningkatan, bukan penurunan. Itu sebabnya sebelum berbisnis, yuk kita duduk diam, tanya Tuhan. Gitu ya, Tuhan bukakan satu tanda aja. Baru kita minta Tuhan tuntun. Maka apa saja Alkitab katakan yang dibuat engkau akan berhasil. Gitu ya. Sekecil apapun yang kamu lakukan, bukan karena kamunya, tapi karena Tuhan yang melakukan untuk kita. Itu yang pentingnya. Gitu. Jadi bukan soal seberapa expertnya kita, hebatnya kita mengelola sebuah bisnis, bukan. Tetapi berapa percayanya kita untuk Tuhan lakukan hal-hal yang besar. Itu yang penting. Jadi bukan hebatnya kita, ide kita, berapa banyak orang ide gagal gitu ya kan. Tetapi lihat contoh yang kita gunakan platform Zoom. Siapa pernah sangka nih pemilik Zoom ini akhirnya booming jadi orang terkaya, salah satu orang terkaya. Nggak pernah bayangkan gitu. Dulu kan sebelum ada Zoom ada Skype, tapi kan nggak booming. Ada Tango, ada macam-macam. Di Amerika pakai Tango, Skype gitu ya kan. Siapa yang pernah menyangka Zoom akhirnya jadi seorang konglomerat? Sebaliknya, siapa yang pernah nyangka seorang penemu Facebook jadi konglomerat terkaya? Nggak pernah bayangkan. Yang tadinya dia hanya buat untuk komunitasnya dia saja. WhatsApp hanya menemukan untuk komunitasnya. Tapi kita lihat, nggak pernah. Saya percaya bukan soal berapa hebat kamu membuat sesuatu. Tetapi berapa besar engkau melibatkan Tuhan untuk dia berbuat sesuatu. Itu yang penting. Jadi generasi muda lebih banyak melibatkan Tuhan untuk kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang lebih besar. Supaya kalau kita berhasil, kita eling gitu ya. Tahu diri gitu. Bahwa berhasilnya saya bukan karena hebat gua. Tapi berhasil gua karena ada sepasang tangan yang gak kelihatan dengan mata. Yang memberkati kita. Itu tangan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you banget, Pastor. Sharingnya benar-benar menguatkan setiap kita ya. Kalau kita ini generasi-generasi sandwich lah ya, bisa dibilang generasi baru. Yang memang sekarang itu kita lagi benar-benar dibentuk secara karakter, secara emosional, secara finansial, biar kita bisa bersaing dengan zaman. Satu pertanyaan terakhir, Pastor, sebelum kita tutup sharing kita. Apa sih sisi dari seorang teolog bagi anak-anak muda sekarang ini? Kan banyak yang double job ya, Pastor ya, nggak bisa dipungkiri. Ada yang sudah bekerja di perusahaan tapi nantinya dia freelance atau dia akan ambil side job di weekend gitu. Pengen tahu, Pastor, dari sisi teologinya gimana, dan mungkin untuk nutup juga nanti boleh kita sama-sama punya pedoman ya. Anak-anak muda ini kan kadang
butuh kuatnya tuh bukan di satu sisi aja. Kadang kita juga butuh ujangan, butuh nasihat. Gimana kita benar-benar jadi generasi yang terbentuk secara karakter dalam Kristus juga. Kita juga bisa nih ngambil setiap peluang dengan benar. Soalnya tadi banyak banget message yang aku dapet nih dari Pastor Elia. Kalau anak-anak muda nih jangan takut dan harus beriman kan. Mungkin boleh sekali lagi nanti biar anak-anak muda yang denger sharing kita malam hari ini tuh lebih lagi dikuatkan gitu, Pastor. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, kalau mereka itu double job, bahkan bukan cuma double job, bisa triple job dan banyak gitu ya. Peluang-peluang ada, dia ngerjakan ini, ngerjakan itu. Saya rasa gini, tidak pernah menjadi permasalahan berapa banyak yang engkau bisa kerjakan. Itu fine-fine saja. Tetapi salah satu kunci dari keberhasilan seseorang, yaitu bukan seberapa hebat dia memanage keuangan dia, ya, bukan itu. Pesannya bukan itu. Tetapi ada beberapa pesan yang harus disampaikan adalah seberapa dia mampu memanage dirinya, kendalikan dirinya. Dia harus mampu mengendalikan dirinya. Ingat, sifat dari seorang manusia adalah ketidakpuasan. Dasarnya itu. Kenapa? Karena memang bahan dasar kita terbuat dari debu tanah. Alkitab katakan, mau hujan sehari, hujan seminggu, tanah itu nggak pernah puas. Dia akan menyerap terus. Ya kan, Alkitab. Sehingga sifat itu terus, ketidakpuasan itu akan selalu muncul. Rasa ingin lebih itu selalu akan muncul gitu. Ya, dan perlu diketahui, kita tidak akan pernah terpuaskan dengan apa yang kita kerjakan, hasilkan gitu ya. Ada satu mobil, kita pengen mobil. Gitu ya kan. Ada satu rumah, pengen 2 rumah. Dan terus itu, wah. Semakin sukses kita pengen mengembangkan lebih gitu. Padahal kuncinya adalah seberapa mampu engkau mengendalikan diri. Kendalikanlah dirimu. Alkitab katakan, kendalikan dirimu. Iya gitu kan. Karena apa? Saksian banyak. Salomo itu punya segala-galanya gitu loh ya kan. Musa punya segala-galanya. Tetapi pesannya mereka yang sampaikan buat kita adalah kendalikan. Yaitu yang pertama adalah mampu manage diri kita. Manage diri kita, emosional kita, manajemen diri, manajemen emosional kita. Yang kedua adalah memanage waktu. Nah, kegagalan kita di dua hal ini gitu. Bukan soal hebatnya kita memanage hitungan uang untung ruginya, bukan itu. Yang pertama, kita gagal untuk memanage diri kita, kendalikan diri kita. Yang terus akan tidak pernah terpuaskan. Yang kedua adalah memanage waktu. Bisa nggak kita membagi waktu sedemikian rupa dari 24 jam? Berapa banyak yang kita kerjakan? Lantas, berapa waktu yang bisa kita berikan sama Tuhan? Imbang nggak gitu loh? Imbang nggak? Workaholic kita dengan waktu kita untuk duduk diam di kaki Tuhan, imbang nggak? Gitu ya kan? Kalau persepuluhannya saja nih ya, singgung sedikit persepuluhan lah ya. Persepuluhan kita sering kali bicara tentang materi saja gitu ya. Padahal kan persepuluhan nggak hanya bicara tentang materi. Waktu juga harus dipersepuluhkan sama Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan, itu harusnya kita persepuluhan gitu kan. Jadi kalau 24 jam, paling tidak 2 jam Tuhan bilang, ada nggak waktu kita? Investasikan waktu kita duduk diam di kaki Tuhan. Hanya nikmatin Tuhan gitu loh. Di tengah kesibukan kita bilang, gua mau nikmati Tuhan dulu. Pertanyaannya, bisa nggak kita memanage waktu? Nah, itu sebabnya Alkitab selalu nggak pernah salah. Ya, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Apa sih? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bicara hadirat Allah, kebenarannya adalah firman itu sendiri landasannya. Maka cabai, bawang, tomat, mobil semua ditambahkan oleh Tuhan. Gitu kan. Semuanya ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mereproduksi hal-hal yang besar. Gitu. Jadi jangan ditukar. Gua cari semuanya, baru gua cari. Kalau gua udah sukses cari Tuhan. Nggak akan pernah sukses tuh. Cari Tuhan dulu baru sukses. Gitu ya, cari Tuhan dulu gitu. Cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan. Itu yang lainnya gitu loh. Jangan dibalik gitu, jangan dibalik. Belajar dari Salomo lah. Salomo milih semua, akhirnya dia bilang apa sih? Garis terakhirnya dia katakan, sia-sia. Salomo sampai hari ini tidak tertandingi kekayaan Salomo. Dia pernah buat satu pesta, satu kali makan, itu harganya
Lebih dari 6 miliar. Kalau dikurskan ke rupiah hari ini 6 miliar. Pesta siapa 6 miliar satu kali makan? Gitu ya. Tapi akhirnya apa? Kepuasan apa yang dia miliki dengan 700 istri dan 300 gundik? Kepuasan apa yang dia miliki? Kesia-siaan dia bilang. Gitu. Gak ada, dia bilang nothing semuanya. Usaha menjaring angin. Dia bilang sia-sia, nothing. Artinya kembali akhirnya dia memberikan sebuah landasan. Adalah takut akan Tuhan. Dasarnya adalah kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi betul-betul prioritasnya adalah kita mencari Tuhan. Baru akan ada hal-hal yang lain yang Tuhan berikan. Anda boleh menjadi seorang workaholic, pekerja keras. Tapi jangan abaikan waktu-waktu kita dengan Tuhan. Dan jangan pernah tukarkan hal-hal rohani dengan kesuksesanmu. Jangan pernah. Gitu ya. Waktu engkau renung dengan firman Tuhan, waktu engkau berdoa, itu tidak bisa digantikan ketika engkau korban ya ke gereja 1 miliar, nggak bisa digantikan tuh. Sekalipun kita ngasih 1 miliar ke gereja, wah gue bangun gereja gini-gini, tapi kita kehilangan waktu kita untuk duduk diam dengan Tuhan, kita kehilangan waktu kita membaca Alkitab, nggak ada artinya. Apa ada nggak ayatnya? Ada. Maria duduk mengambil bagian yang terbaik gitu, dan itu nggak bisa tergantikan gitu. Nah, Marta bilang, gue udah kerja sana sini. Tapi Tuhan bilang, Marta, engkau kerja dengan segalanya. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik yang gak bisa diambil oleh orang lain. Artinya, duduk diam di kaki Tuhan, itu gak bisa digantikan oleh apapun juga. Bukan berarti kita malas ya, enggak. Bukan gitu konteksnya. Artinya, Anda boleh bekerja sekeras mungkin. Anda boleh berkreativitas, inovasi sedemikian rupa. Tapi jangan pernah tukarkan hal-hal rohanimu dengan segala macam cara yang lain. Gitu, dengan kerja kerasmu untuk mengerai sukses. Jangan pernah tukarkan waktu untuk engkau duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, renungkan firman Tuhan. Jangan pernah tukarkan hal-hal rohani dengan hal-hal yang lain. Karena hal-hal yang rohani bukan cuma untuk kita selama kita ada di dalam dunia, tetapi sampai kepada kekekalan, sorga yang mulia. Jadi investasimu 2 jam itu mempengaruhi hidupmu. Bukan cuma 5 tahun. Bukan mempengaruhi 10 tahun. Tapi itu mempengaruhi sampai kehidupan kita kekal nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pastor Elia. Haleluya. Puji Tuhan, keren. Allah kita adalah Allah yang kreatif ya, kayak Lisa ya. Luar biasa. Tuhan sedang mempersiapkan anak muda, Tuhan sedang mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan teknologi ini. Jadi bukan hanya kehidupan bergereja, tetapi Tuhan juga mempersiapkan kehidupan anak muda untuk menghadapi teknologi ini. Jadi walaupun anak muda dalam menghadapi teknologi ini, selain intelektual, jadi harus diimbangi dengan karakter dan spiritual yang baik, betul ya, kayak Lisa ya? Ya, sangat setuju, sangat setuju. Wow, luar biasa. Dan menarik sekali ada kutipan bahwa tadi kayak Lisa bilang, orang bodoh dia akan membuang atau melepaskan kesempatan atau peluang. Kalau orang pintar dia akan menciptakan peluang, dan orang bijak dia akan memanfaatkan peluang. Jadi kita yang orang pintar yang sudah menciptakan peluang, dan kita juga harus menjadi bijak untuk memanfaatkan peluang. Nah, kalau misalnya kita lihat kan Kak Elisa di depan mata ini sebenarnya banyak peluang, tapi biasanya ada peluang ada juga resiko ya. Harus berani juga untuk menghadapi resiko yang ada. Kalau misalnya, aduh banyak peluang nih, udah mau ambil nih, sudah mau raih nih peluang, tapi takut resikonya, bagaimana ini Kak Elisa? Biasanya anak muda ini takut ini untuk menerima resikonya. Ya, sebenarnya bukan soal takut menerima resiko, karena belum sanggup untuk menghitung seberapa besar resiko. Itu yang pertamanya. Jadi biasanya kegagalannya adalah hitungan untuk mengambil sebuah resiko. Ya, anak muda hari ini sebenarnya dia bukan soal takut saja. Mungkin dia butuh ada orang yang membukakan setiap resikonya. Jadi biasanya adalah
ketika kita melihat sebuah peluang, peluang akan selalu dibarengi ya. Setiap tindakan kita akan selalu ada yang namanya konsekuensi dari setiap tindakan apapun. Tetapi kita harus mampu memilah peluang mana kita worth it nggak nih. Ketika kita ngambil ini, resikonya segini. Hitung-hitungannya harus jelas. Nah, biasanya untuk bisa kita menghitung itu, kita butuhkan yaitu kalau dari sudut pandang rohani, kita butuhkan seorang spiritual father untuk mendoakan kita dan menanyakan. Karena salah satu hikmat yang diberikan kepada para pemimpin adalah membedakan. Dia mampu melihat karunia yang Tuhan percayakan kepada pemimpin. Dia mampu melihat yang orang lain gak lihat. Nah, butuhnya orang-orang muda dekat dengan bapak-bapak rohaninya untuk minta direction. Kira-kira om atau tante, kak, kira-kira gimana nih kak, nih peluangnya, kan gitu kan nanya. Atau ya butuh seorang mentor pendamping gitu ya. Kalau dia seorang bisnis, makanya betapa pentingnya ada mentoring gitu ya. Ada kakak-kakak rohani, ada bapak atau ibu rohani yang akan menuntun. Karena mereka akan memiliki sebuah kepekaan. Perbedaannya itu sendiri. Jadi contoh Alkitab bilang, lihat Yosua dengan Musa, dia bergandengan tangan tuh. Ini bukan anak kandung ini Yosua. Tetapi bagaimana akhirnya Musa menuntun Yosua selama 39 tahun berdampingan terus gitu ya. Sampai akhirnya Musa meninggal dan diangkat oleh Tuhan. Yosua, tetapi ada janji Tuhan, seperti Tuhan memilih dan memelihara Musa, demikian juga penyertaan Tuhan untuk Yosua. Tapi Yosua sudah belajar dari Musa, sehingga dia tahu peluangnya gitu ya. Waktu akhirnya dia berhadapan dengan Sungai Yordan, ya kan? Waktu dia berhadapan dengan yang namanya tembok Yeriko, Yosua pernah lihat, sekalipun Musa seorang diri, dia melihat Tuhan bekerja membelah Laut Kolsum atau Laut Teberau. Musa memberi teladan, contoh. Dia lihat peluangnya kecil sekali untuk selamat. Tetapi dari peluang yang kecil itu, justru Allah bekerja. Sehingga pengalaman itu menjadi guru terbaik daripada Yosua. Sehingga Yosua bilang, kalau dulu Laut Merah udah Tuhan belah, apalagi Sungai Yordan, kecil ini gitu kan. Dan pengalaman itu sebabnya orang muda betapa penting ada di bawah sebuah payung penggembalaan atau kakak rohani supaya dia bisa menuntun gitu ya, menuntun. Butuhnya konseling, kedekatan dengan kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani, fathering itu penting sekali di hari-hari ini karena nubuatannya gitu ya kan. Anak dengan bapak akan berjalan bersama-sama itu. Supaya apa? Supaya nggak ada yang kesleo gitu. Supaya nggak ada yang sesat lah maksudnya. Akhirnya sama-sama menikmati berkat dan janji Tuhan. Gitu. Amin, amin. Puji Tuhan. Itulah pentingnya kita mempunyai mentor ya, kayak Elisa ya. Jadi anak muda harus mempunyai mentor, harus mempunyai kakak-kakak rohani. Jadi harus bisa memilih komunitas yang tepat supaya kita bisa memilah-milah peluang yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan tentunya seperti yang Kak Elisa katakan tadi bahwa harus dilandasi dengan doa dan iman kita. Puji nama Tuhan. Kak Elisa mungkin ada sebagai closing statement, ada yang mau disampaikan untuk anak-anak muda Living for Christ Indonesia. Silakan Kak Elisa. Oke, untuk anak-anak muda ya yang ada di Indonesia di Living for Christ ini, saya mau sampaikan begini. Jangan pernah takut untuk berkreativitas, jangan pernah takut berinovasi. Selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka apa saja yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah takut untuk berkreativitas, berinovasi, dan engkau harus tertanam dalam satu komunitas rohani yang sehat sehingga engkau menjadi generasi muda yang kuat di tengah hari-hari ini tantangan yang besar. Ya, hari-hari ini tantangannya nggak mudah, tapi satu hal, di komunitas itu engkau akan dikuatkan sehingga kemuliaan akan menyertai perjalanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kak Elisa yang begitu luar biasa, yang sudah memaparkan supaya kita jangan takut untuk meraih peluang. Sebagai orang bijak, kita jangan takut untuk memanfaatkan peluang bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Elisa,
Kak Elisa ya, luar biasa. Dan luar biasa sekali, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati keluarga. Dan terima kasih kepada Yanuari dan Lois Bunga. Kita sudah sama-sama belajar ya, berarti kita harus terus meraih peluang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan, rekan-rekan terkasih, rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mengikuti segmen 2 topik kita, dan pada saat ini kita akan masuk pada segmen yang ketiga, segmen Apa Kata Firman Tuhan bersama Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan diskusi yang hangat dan menarik dari Pastor Elisa, dari rekan kita Bro Yanuar dan juga Sis Louis. Menarik tema-tema hari ini yang dibahas, yaitu tentang peluang. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang peluang, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang salah satu karakteristik di dalam entrepreneurship, ya. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Kalau kita melihat dari diskusi tadi bahwa perkembangan teknologi begitu cepat, begitu luar biasa, dan banyak kemudahan, banyak hal-hal yang kemudian membawa perubahan di dalam dunia usaha. Ya, kita mengenal hari-hari ini membangun ekonomi kreatif, dan itu semua kita harus melihat, harus mampu menangkap yang namanya peluang. Kembali lagi berbicara tentang karakteristik daripada entrepreneur, ya, Dr. Yakub Tomatala, ya, di dalam bukunya Spiritual Entrepreneurship, Anda juga bisa menjadi entrepreneur rohani, dikatakan bahwa ada 3 hal kalau kita mau identifikasi karakteristik seorang entrepreneur, ya, seperti yang pertama adalah seorang entrepreneur itu harus memiliki kemandirian dalam berpikir unggul, yaitu kemampuan berpikir tinggi untuk mengubah sesuatu, ya, mengubah sesuatu menjadi peluang untuk sukses. Atau begini, melalui kemampuan berpikir yang tinggi, seorang entrepreneur itu selalu berupaya untuk bisa menangkap peluang, mencipta dan mencari kesempatan dalam segala sesuatu. Yang kedua, karakteristiknya adalah seorang entrepreneur memiliki kemandirian dalam keberanian mengambil keputusan dan juga berani menanggung resiko, ya, yang mungkin timbul atas keputusan. Yang ketiga, seorang entrepreneur harus memiliki kemandirian dalam kepiawaian mereka merekayasa cara unggul untuk menangkap peluang usaha. Nah, kalau kita memahami seperti itu, berarti seorang entrepreneur, ya, itu harus memiliki kemampuan berpikir secara kreatif dan inovatif, yaitu mampu mewujudkan cita-cita kreatifnya ke dunia yang nyata, gitu ya. Di mana itu yang harus ditangkap oleh kita sebagai orang percaya. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh yang sukses dalam entrepreneur, ya. Contohnya adalah Abraham, Raja Salomo, dan juga Lydia dari Thyatira, ya, Thyatira. Nah, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab bukanlah kitab entrepreneurship, ya, bukan. Tetapi Alkitab adalah firman Tuhan yang juga menyaksikan tentang salah satu tugas manusia, yaitu sebagai entrepreneur. Di dalam Alkitab terdapat berbagai contoh tentang pelaku entrepreneur, ya, seperti Abraham yang sangat kaya, ya, ia memiliki banyak ternak, kemudian emas dan perak. Bahkan melalui entrepreneur Abraham, semua orang diberkati. Kita juga lihat tadi, ya, contoh tentang Raja Salomo yang terlibat dalam perdagangan. Raja Salomo itu menjadi satu-satunya raja Yahudi yang untuk sepenuhnya itu memanfaatkan peluang, ya, memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh rute-rute perdagangan pada saat itu, ya. Dan di dalam Perjanjian Baru juga ditemukan, ya,
beberapa contoh entrepreneurship atau entrepreneur yang dapat kita pahami ya, seperti dari yang tadi saya sebutkan, Lydia dari Thyatira. Nah, Lydia adalah seorang entrepreneur kain ungu di Thyatira. Ya, beberapa rasul juga melaksanakan entrepreneurship, yaitu menjalankan usaha bisnis perikanan, ya, bisnis perikanan, dan juga pengumpulan pajak, ya, seperti Rasul Matius, ya, seperti Matius, ya. Nah, entrepreneurship yang dilakukan Paulus adalah membuat tenda, sedangkan Lukas melakukan entrepreneur melalui praktek ilmu kedokteran. Nah, selain itu, tindakan entrepreneur juga bisa dihubungkan dengan penanaman gereja, seperti yang dilakukan oleh Paulus, Barnabas, Timotius, Silas, dan banyak lainnya. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang peluang, ketika kita berbicara tentang entrepreneur, ada perbedaan yang nyata. Entrepreneur, kita sebagai orang percaya menjadi entrepreneur, dan orang yang bukan percaya. Kristus menjadi entrepreneur. Orang yang percaya pada Kristus sebagai entrepreneur, yang paling penting yang menandai dia seorang entrepreneur adalah memiliki iman. Iman yang mengetahui, iman yang secara khusus dinyatakan lewat sebuah tindakan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Bahwa segala sesuatu Tuhan yang akan membuat apapun yang kita kerjakan itu berhasil. Nah, kemudian setelah kita memiliki iman itu, kita juga memiliki visi, kita memiliki ketekunan, dan juga kemauan untuk berdiri kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengetahui perkembangan teknologi, ketika kita mengetahui perubahan-perubahan ini, mampukah kita hari ini sebagai orang-orang percaya menangkap peluang yang ada? Mampukah kita sebagai orang-orang percaya memiliki karakteristik entrepreneurship di dalam hidup kita? Karena Alkitab mencatatkan itu. Ketika Alkitab mencatatkan itu, berarti kita juga bisa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh nabi-nabi di sana, oleh tokoh-tokoh Alkitab di sana. Hari ini, mari kita berani menangkap peluang, berani menanggung resiko, dan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Dari Dia, untuk Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.